هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yaitu orang-orang. Nah, itu kehinaan menjelaskan tentang siapa al-fasikin, wa ma yudhillu bihi al-fasikin. Fasikin itu siapa ini? Orang-orang fasik. Alladzina yaitu orang banyak yang kuduna ingkang ngugari sapa ladina ahdallahi ing janjine Gusti Allah. Janji itu artinya sudah ada ikatan. Nah, ikatannya itu kemudian dilepas. Berarti janjinya itu tidak lagi dilaksanakan dengan baik, tidak merasa pernah melakukan perjanjian kepada Gusti Allah. Ma yaitu perkara ahida kang janji yang marilaiki marang kadina sapa Gusti Allah. Fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Minal imani yaitu iman bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini banyak berbicara tentang orang-orang ahlul kitab yang di Madinah itu banyak diisi oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran disebut al-fasiqin, orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sifat yang pertama yaitu telah merusak janjinya kepada Gusti Allah atau janji Allah kepada mereka. Apa itu janjinya? Ya, di antaranya adalah kalau ada Nabi datang membawa mukjizat, menjelaskan tentang kitab-kitab terdahulu dan perjanjian-perjanjian yang baru, maka kamu harus iman pada Nabi tersebut, siapapun Nabi itu. Dan Nabi itu ditunggu-tunggu betul oleh orang-orang Yahudi Madinah. Karena itu orang-orang Yahudi Madinah itu sering menyampaikan kepada orang-orang Arab Madinah akan datang seorang Nabi, dan Nabi itu akan bersama kami, lalu akan mengalahkan kamu sekalian. Jadi orang Madinah, orang Arab Madinah itu kenal bahwa akan datang seorang Nabi itu justru dari orang Yahudi. Karena Yahudi di Madinah itu sering menyampaikan nanti akan datang Nabi yang itu nanti akan bersama kami dan akan mengalahkan kamu sekalian. Nah, jadi dalam memorinya orang-orang Madinah itu akan datang seorang Nabi. Dan perasaannya orang Madinah, Nabi itu nanti bersama orang Yahudi. Dan tiba-tiba datang Nabi Muhammad
Lalu orang Madinah itu dengar, jangan-jangan ini yang dulu dibuat ancamannya orang. Makanya ada seseorang itu namanya As'ad bin Zurarah, orang pertama di Madinah yang iman kepada Nabi Muhammad itu namanya As'ad bin Zurarah. Itu datang ke Mekah karena sedang berperkara dengan temannya, kalau tidak salah namanya Muawiyah atau siapa lainnya. Itu datang ke Mekah, mau datang ke seseorang yang dianggap bijaksana, namanya itu Utbah. Dua orang ini datang ke Mekah untuk menyelesaikan perkaranya dua orang ini yang sedang bersengketa. Sampai di Mekah, belum sampai ke rumahnya Utbah bin Rabi'ah, itu mendengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi. Nah, dia ingat ancaman-ancaman orang Yahudi itu, maka dia tidak jadi ke Rabi'ah, tidak jadi ke Utbah, tapi justru datang kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian As'ad inilah kemudian masuk Islam. Jadi orang pertama yang masuk Islam dari Madinah itu As'ad bin Zurarah. Orang Yahudi yang pertama iman kepada Nabi Muhammad itu namanya Abdullah bin Salam. Nabi Muhammad datang ke Madinah hijrah, itu kan dijemput orang banyak, semua orang ikut menjemput, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, anak-anak, semuanya ikut menjemput. Sehingga Madinah itu ramai sekali, ramai Madinah. Kata Anas bin Malik itu, Madinah itu tidak pernah bercahaya seperti ketika pertama kali didatangi oleh Nabi Muhammad. Sangat bercahaya, sangat meriah, sangat. Semua orang menjemput Nabi. Nah, ada Yahudi namanya Abdullah bin Salam, itu penasaran. Ini siapa sih yang datang ini kok ramai banget? Maka dia ikut jemput, melihat. Begitu melihat wajahnya Kanjeng Nabi, komentar pertamanya itu dia, araftu anna wajhahu laisa biwajhika. Mukanya itu enggak ada muka-muka pembohong sama sekali. Ini orang jujur, orang baik, enggak ada muka-muka pembohong. Lalu dia Abdullah bin Salam itu menanyakan sejumlah hal kepada Kanjeng Nabi. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, yang bisa menjawab pertanyaan saya itu hanya seorang Nabi. Kamu sudah menjawab, saya tahu kalau begitu kamu adalah. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Salam lalu masuk Islam. Dia itu yang tadi menyampaikan kepada Kanjeng Nabi tentang perjanjian-perjanjian, bahwa Yahudi itu sangat tahu betul akan datang seorang Nabi dengan kriteria tertentu, dan seharusnya mereka yang iman. Nah, Abdullah bin Salam inilah salah satu di antara orang-orang Yahudi yang kemudian menyampaikan kepada santri-santri di Madinah saat itu tentang bahwa sebenarnya Yahudi itu adalah tahu persis akan datangnya seorang Nabi, dan Yahudi itu telah mengambil satu perjanjian bahwa akan datang seorang Nabi dan mereka harus iman kepada Nabi tersebut. Tapi pada kenyataannya Nabi Muhammad itu tidak banyak diimani oleh orang-orang. Ada 3 kelompok besar Yahudi di Madinah, itu semuanya tidak mengimani, ingkar kepada Nabi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Tiga-tiganya kelompok besar Yahudi di Madinah itu tidak iman kepada Nabi
Tentu janjinya tidak hanya iman, janjinya lagi kepada Gusti Allah. Semua yang disampaikan oleh Allah, termasuk tentang Nabi yang akan datang, itu harus disampaikan kepada seluruh manusia. Dan yang ini juga dilanggar perjanjian ini. Maka sifatnya orang fasik dari kelompok-kelompok Yahudi ini yang disebutkan pertama adalah alladzina yaquluna ahdallahi alladzina yaquluna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Sangka sakwise uliye den kuwataken janji alaihim ing atase alladzina atau al-fasik. Ai tauhidihi mengatakan atau menegaskan janji alaihim ing atase alladzina. Setelah dikuatkan perjanjian, kenapa kok dikuatkan? Salah satu penjelasannya karena perjanjian ini disampaikan terus menerus oleh Nabi. Karena dalam tradisi Bani Israel itu kalau ada Nabi itu wafat, itu segera diganti dengan Nabi berikutnya. Nabi wafat, makanya dalam satu riwayat Nabi mengatakan ulama saya itu, ulama di era kenabian Nabi Muhammad itu sama dengan kenabian di Bani Israel. Kalau ada ulama wafat itu pasti segera diganti oleh ulama berikutnya. Jadi kita sebetulnya nggak perlu khawatir kehilangan stok ulama. Nah kalau ada ulama mati ya kira-kira akan diganti dengan ulama berikutnya. Kalau nggak ada yang ganti itu tanda kalau mau kiamat. Selama kiamatnya masih nggak datang ya berarti itu ulama. Normalnya itu begitu. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla. Lan memutus sapa alladzina ma'ibal Qur'an marang ing perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma an yusalla ing arep disambung apa. Sesuatu yang diperintahkan untuk disambung oleh Gusti Allah itu justru diputus. Minal imani yaitu iman bin Nabi kelawan Nabi warahimi dan ar-rahim, yaitu ar-rahim sanak famili dari sambung. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono al-iman bin Nabi warahimi, menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang tidak boleh diputus antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Itu juga bagian dari perintah Allah untuk tidak diputus. Untuk tidak diputus. Antara satu nabi dengan nabi yang lainnya itu juga tidak boleh diputus. Antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya itu juga tidak boleh diputus. Pertemuan Nabi pertama kali dengan Abdullah bin Salam yang saya ceritakan tadi, Nabi itu mengatakan kalau tidak salah itu, ini tadi saya mendapatkan informasi dari Jibril. Kata Abdullah bin Salam, Jibril itu bagi Yahudi itu musuh. Karena Jibril itu kalau turun biasanya bawa kisah. Jibril itu kalau turun pada Nabi Musa itu Yahudi itu sudah bingung, ini jangan-jangan mau bawa masalah. Karena itu kalau dengar Jibril itu gak suka. Nah perintah agama itu tidak boleh membedakan antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Kalau orang sudah mulai membedakan antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu sama dengan memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Itu juga tidak boleh dibenci salah satunya. Dan yang ini kayaknya nggak enak ini. Kalau tidak bisa melaksanakan ya sudahlah, istighfar saja, tidak perlu kemudian marah-marah. Tapi bahwa ini ajaran
satu dengan ajaran yang lainnya itu harus disambung ya. Nah kalau sudah mulai memisahkan antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya, itu sudah masuk kategori wayak tahu nama amarallahu bihi manusia. Antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, yang ajarannya kanjeng Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kita tahu bahwa penjaga surga itu namanya malaikat Ridwan. Sementara penjaga neraka itu namanya Malik. Kita tidak boleh kalau Gusti saya itu suka Ridwan, tapi tidak suka Malik. Itu bukan ajaran yang benar, itu tidak ajaran yang benar. Lan fariqu baina ahadin min rusul. Di antara sesuatu yang dianggap memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah Yahudi itu yang dianggap fasik-fasik ini melakukan kriteria ini. Kalau ada ajaran yang menyenangkan diambil, kalau ajarannya tidak menyenangkan ditolak. Kalau ada nabi membawa kabar gembira disenangi, nabi tidak membawa kabar gembira dibunuh. Zakaria terbunuh, Nabi Yahya juga terbunuh karena membawa berita yang tidak menyenangkan. Salah satu hal-hal yang sangat dikecam di dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan orang-orang fasik. Menurut banyak ahli tafsir, ini memang cerita tentang mula-mula cerita tentang orang-orang Yahudi. Tetapi jika kemudian umatnya Nabi Muhammad juga melakukan kriteria-kriteria yang sama, itu sebetulnya juga bisa masuk kategori al-fasik ini. Wa yufsiduna fil ardi, lan agawe rusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi, melakukan kerusakan di muka bumi, bil ma'asi kelawan bila-bila kemaksiatan, wa ta'wili dan menghalang-halangi anil imani sangka keimanan. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi, tugasnya adalah menjalankan kemaslahatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian manusia itu melakukan kerusakan di bumi itu bertentangan dengan risalah dia sebagai manusia. Kerusakan itu bisa macam-macam, termasuk kerusakan seperti yang disebut oleh Al-Imam Masyuti, menghalang-halangi Quran. Ya, di sejumlah tempat itu kalau ada jamaah itu musiknya malah di bawah dari musiknya koras sekali, yang mengganggu. Wa ta'wili 'anil iman, menghalang-halangi agar orang itu iman. Kalau ada 3 preman, yang satu itu kepengen tobat, itu yang 2 itu pasti sedih. Didatangi, kamu kok nggak pernah kelihatan di mana? Kamu sekarang wajahnya kayak wajah masjid, gitu ya. Itu jutaan itu terus. Makanya cara terbaik untuk mengajak para orang-orang yang tidak benar, yang sedang salah arah, itu diantaranya adalah mengeluarkan dia dari pertemanan. Karena sudah terikat dengan pertemanan itu berat sekali, berat. Kalau minum-minum itu, kok sudah minum-minumnya itu tidak sendirian, tapi bersama. Itu dia menghilang sebentar aja dicari. Jadi yang dakwah itu ternyata tidak yang baik-baik saja. Yang tidak baik itu
Nah, salah satu keburukan yang disebut oleh Al-Quran itu adalah yufsiduna fil ardi, dan banyak ahli tafsir termasuk Imam Suyuti menyampaikan salah satu kerusakan terbesar itu adalah menghalang-halangi orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Ulaika dan mengkono-mengkono orang-orang tadi itu yang kriterianya 3 ini tadi itu yang disebut oleh Al-Quran ini tadi. Ayat al-mausufuna, yaitu orang-orang yang disifati bima al-bakarun yang disebut tadi. Hum iya ulaik iku al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Mereka lah yang sebenar-benarnya orang yang merugi. Orang rugi itu yang mereka ini. Lima sirihim kronot kembalinya annadzina utawa ulaik ilan nari marang api neraka al-mu'abbad yang dilanggengkan alaihi wasallam. Jadi ini kalau dalam bahasa ini, al-khobar ini kalau menurut ilmu nahwunya, penjelasannya itu khobar itu mesti nakiro. Ya, khobar itu nakiro. Predikat itu pasti nakiro. Zahid itu pergi. Zahid itu apa? Pergi. Jadi orang kalau Zahid itu, ya, lalu ditanyakan Zahid itu predikatnya apa? Maka kalimatnya Zahid. Tapi ada kasus-kasus tertentu itu yang ditanyakan itu bukan predikatnya, tapi justru objek atau subjeknya. Misalnya, saya tahu ada pembunuhan, jadi saya tidak perlu bertanya tentang pembunuhan. Di desa ini ada apa? Pembunuhan. Jadi semua orang tahu bahwa di desa ini ada pembunuh. Yang ditanyakan itu bukan pembunuhnya, yang tanya itu siapa ya pembunuh. Maka kalimatnya jadi begini, Zaid itu adalah orang yang membunuh mati. Bukan begini kalimatnya, Zaid adalah pembunuh, tapi Zaid adalah pembunuh mati. Ya. Jadi bukan Zaid pembunuh, tapi Zaid pembunuh mati. Karena yang ditanyakan itu bukan statusnya, tapi siapa yang pemilik status. Yang ditanyakan itu pelakunya, bukan statusnya. Karena statusnya sudah tahu semuanya. Nah, kalimat faulaika humul khasiruna itu juga kira-kira sama. Aneh sekali orang-orang fasik ini. Dia itu melakukan beberapa hal yang tidak baik itu, tapi merasa bahwa dirinya itu orang yang bahagia, orang yang selamat. Orang yang rugi itu orang yang di luar dirinya. Karena itulah kemudian Al-Quran membalik logika itu. Lalu Al-Quran menyatakan ulaika humul khasirun. Mereka itu justru orang yang rugi, bukan yang lainnya. Karena dia punya persepsi yang rugi itu orang lain. Lalu dibalik oleh Al-Quran. Kalau ditanya misalnya ya, orang Yahudi dengan yang waktu itu di Madinah itu ya, dengan orang-orang Madinah yang lainnya, itu lebih mulia yang mana? Dia pasti jawab kami yang lebih. Mereka lah yang lebih. Dan itu lalu dibalik dalam Al-Quran, ulaika humul khasirun. Justru dia yang bukan orang lain. Ini kita kadang-kadang juga agak pede-pede gimana ya melihat orang lain. Kan sebetulnya belum jadi yang lain itu yang lebih baik daripada kita. Wa ulaika humul khasirun.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kaifa halika ya Allah takfuruna kufur sapa sira kabeh nama kata wahai penduduk Mekah. Ini soal kemarin itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ya Yonas, wahai manusia, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jumlah-jumlah kalau dalam ilmu Al-Qur'annya itu jumlah berikutnya itu namanya mukalimat. Kalimat ini itu ingin menjelaskan kenapa manusia itu kok disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah kepada yang lain. Ya sederhana, kayak takfuruna, kaya kufur sapa sira kabeh. Billahi kelawan Gusti Allah. Kufur kepada Gusti Allah, kufur terhadap kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur itu kebalikan dari kata syukur. Syukur itu mengakui lalu berterima kasih. Kalau kufur itu tidak mau mengakui. Makanya kafar itu maknanya menutupi. Orang yang tidak mau menyembah Gusti Allah itu artinya tidak mengakui bahwa dia itu diciptakan oleh Gusti Allah. Orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih yang merawat ikan-ikan di laut itu? Siapa sih yang memberi makanan ikan di laut? Siapa yang menjadikan ikan itu kalau sekali bertelur itu bisa begitu punya anak. Oh, itu kalau ikan laut tidak bisa seperti itu sudah habis, sudah ramai ikan laut itu. Ya. Begitu banyak. Kalau orang-orang bisa mengambil ikan itu kalau sedekah laut, itu cara sedekahnya itu kadang-kadang ya kurang benar gitu. Nikmatnya siapa yang memberi, lalu digunakan untuk apa? Tidak sesuai dengan benar. Kalimat kafaro itu kebalikan dari kata syakr. Ada yang kufurnya itu levelnya itu terlalu tinggi sampai tidak mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah level yang sangat-sangat tinggi. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu itu bisa kufur kepada Allah, tidak nyembah kepada Allah? Atau kalau nyembah kepada Allah itu disertai dengan nyembah yang lainnya, itu juga bagian daripada kufur. Yang lainnya itu nggak ngapa-ngapain, malah kamu ikut sembah, itu tidak pas, tidak benar. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Gusti Allah? Wa kuntum lan ono sapa sira kabeh iku amwatan. Itu dulunya kamu itu benda-benda mati, diambil dari benda-benda mati, lalu menjadi benda mati sebelum benar-benar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kuntum lan ono sira kabeh iku amwatan mati. Mati itu artinya tidak ada kehidupannya. Tidak ada kehidupannya. Oh, dulu mati. Kita itu dari apa sih? Kok tiba-tiba bisa hidup ya? Kita ini kan dari tanah. Tanah entah dengan apa ya? Tanah yang kemudian bisa jadi nasi, jadi beras ya. Itu tanah dan apa? Air, jelas ya. Ada tanahnya, ada airnya, ada udaranya, ada apanya, pokoknya itu ada airnya. Lalu jadi beras. Beras kan benda mati. Tanahnya juga benda mati. Lalu kita makan. Setelah makan jadi apa itu? Mungkin jadi darah,
Jadi Al-Quran itu juga benda mati. Kalau diproses oleh tubuh menjadi sperma, menjadi ovum, itu juga benda mati. Siapa sih yang memproses itu? Kok tiba-tiba ketika besar, kok tiba-tiba lupa? Siapa yang memproses? Dulu kamu itu mati, itu kan benar-benar mati. Diambil dari mati, jadi sesuatu yang mati, diproses menjadi sesuatu yang mati. Tapi setelah sperma dengan ovum itu bertemu, lalu ada dalam rahim, tiba-tiba bisa hidup. Itu siapa ya yang bisa melakukan itu? Nggak ada yang berani angkat tangan. Nabi Isa yang disembah itu kalau ditanya begini ya, siapa ya? Itu bukan saya, itu setidaknya gitu. Ya, nggak ada yang berhak untuk disembah selain Islam. Al-Quran ingin menyampaikan tentang dalil, hujjah, argumentasi. Kenapa yang berhak disembah itu hanya Allah? Nggak ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum, nuli memberi kehidupan sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalam rahim itu. Sampai sekarang itu tidak tergantikan rahim seorang ibu. Fil arhami ing dalam rahim menjadi hidup, waktunya lah ing dalam dunia, mati dan hidup. Hidup itu artinya ada rasa, ada gerak, itu namanya hidup ya. Katanya ada namanya hidup itu komponen pentingnya itu merasakan dan bisa bergerak ya, itu namanya apa? Hidup. Walaupun dokter-dokter dan para pakar-pakar di bidang hukum itu kebingungan ketika ditanya mati itu apa, hidup itu apa, itu bingung. Ketika ditanya mengenai mati itu apa dan hidup itu apa, itu kadang-kadang bingung. Karena nanti akan berkaitan dengan banyak hal tentang teori mati dan teori hidup itu ya. Misalnya tentang aborsi, ya, aborsi. Ketika sperma itu sudah bertemu dengan ovum, lalu sudah berproses di dalam rahim seorang perempuan, itu dianggap benda mati apa dianggap benda hidup? Kalau dianggap benda mati itu sebagian orang lalu mengatakan aborsi itu menjadi boleh. Tapi kalau mengatakan itu namanya sudah benda hidup, berarti aborsi hukumnya tidak boleh. Kalau sudah benar-benar hidup, hanya tadi itu ya, sudah bergerak dan punya rasa. Dan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi itu disebut 120 hari, karena kan 40 hari pertama lupa, 40 hari plus 40 hari mulai proses ada nafkah ruh. Nah kalau sudah berproses nafkah ruh itu sudah dinyatakan hidup, itu semua ulama sepakat bahwa itu sudah tidak boleh dilakukan lagi apa. Tapi ketika masih proses pertama itu masih ada perbedaan ulama, tetapi menurut banyak ulama selama tidak ada masalah apapun itu tidak boleh dilakukan. Karena meski itu belum berproses menjadi barang sesuatu yang hidup, tetapi itu adalah sudah nyata calon sehingga ada larangan untuk melakukan aborsi. Jadi kadang-kadang teori tentang mati, tentang teori tentang hidup gitu ya. Orang yang sakit, kapan orang sakit itu dianggap mati? Kan ada itu orang yang pakai ventilasi dia. Itu kalau begitu dicopot mati. Tapi sebetulnya kalau enggak ya hidupnya ya sangat tergantung dengan
Ya sebetulnya menurut dokter ini kayaknya sudah nggak ada harapan, nggak ada apa-apanya. Jawab juga sudah nggak bisa, ya. Dan itu setiap hari biayanya bisa jutaan itu, ya. Kasihan keluarganya. Itu bagaimana hukumnya menarik apa itu? Bukan oksigen saja, ya. Alat bantu, gitu ya. Nah yang seperti ini banyak ulama selama sudah tidak ada harapan untuk hidup dan benar-benar hidupnya itu hanya tergantung oleh apa ini ventilator. Itu banyak ulama mengatakan itu sudah tidak lagi punya kewajiban untuk memasang ventilator. Karena kasihan juga, kasihan tidak hanya keluarganya, tapi juga kasihan pasiennya. Dan banyak pasien-pasien yang seperti ini ya. Nah, kapan itu masih jaga hidup, kapan jaga mati juga. Tetapi fatwa-fatwa ulama menyatakan bahwa kalau sudah memang hidupnya hanya tergantung oleh ini ya, gitu ya. Kalau keluarganya memutuskan untuk dicabut karena sudah nggak ada harapan, itu semua demi kepentingan pasien, juga kepentingan keluarga, kepentingannya ya sah-sah saja sebetulnya tidak ada larangan untuk mencoba. Karena ya, sudah harapannya itu yang menurut dokter itu sudah, ya tentu dokter tidak hanya satu tentunya ya, sudah benar-benar dokter sudah sepakat ini memang harapannya sudah tidak ada. Fa'ahyatum lillahi akan urip sapa Allah kumisi kabeh. Oleh dadi akan urip binafsir ruhi kelawan meniupkan roh fikum ing dalam sira kabeh. Tiba-tiba ada ditiupkan roh. Dan karena ditiupkan roh itu bisa bergerak, lalu bisa merasakan, bisa berkembang. Ini siapa yang melakukan semuanya? Ya Allah. Ya kalau gitu berarti Tuhan ya, gak Gusti Allah itu lakukan. Wal istifhamu tapi istifham itu dita'ajubi, itu karena ta'ajub min kufrihim, sangka kufure wong akeh. Menungso-menungso terutama ahli Mekah tadi itu. Maha qiyamil burhani sertane berdirinya dalil. Argumentasinya itu kokoh sekali. Awalnya tapi tauhid utawa istifhamnya itu karena tauhid. Tauhid itu menyalah-nyalahkan. Kamu itu kok aneh. Heran sampai menyalah-nyalahkan. Kok bisa yang kamu sembah itu siapa itu yang tidak punya peran apapun dalam keagungan kekuasaan Tuhan. Suma yumitukum nuri memberi kematian, mematikan sapa Allah bumi sira. Setiap usia itu pasti ada ujungnya. Semua kita pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati, semua mati. Nabi Muhammad mati ya, Nabi Muhammad juga mati. Ketika Nabi Muhammad wafat, orang-orang pada kaget. Termasuk Sayyidina Umar itu kaget. Begitu dikabarkan kanjeng Nabi ini mati, Umar langsung bunuh pedang. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, saya tebas lehernya. Umar saking kagetnya ditinggal mati siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang paling disukai dari Umar itu meski keras kayak gitu itu berkali-kali Umar itu kalau dikasih dalil dan dalil yang masuk itu terus lemes. Itu Umar. Karena banyak di antara orang yang keras-keras itu kalau dikasih dalil agak ngamuk itu banyak. Kamu kok makan dalil-dalil? Saya betul. Tapi saya baca itu Umar itu berkali-kali itu kalau ada dalilnya itu terus. Kanjeng Nabi itu punya penyair namanya Hasan bin Thabit kalau nggak salah Hasan. Itu penyairnya Kanjeng Nabi.
mendendangkan puji-pujian di masjidnya Rasulullah, dilirik sama umat. Umat mau marah sama Hasan itu. Hasan itu begitu ya, agak takut-takut sudah, tapi terus ngomong di depan umat sesuatu yang membuat umat itu langsung tunduk. Kata Hasan itu, saya umat mendendangkan pujian-pujian seperti ini di eranya orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad aja nggak marah kok kamu marah. Maka itu dia ya, itu selesai. Bukan kok tambah marah tapi selesai. Umar ya situ begitu tinggal kanjeng Nabi, umur pedang-pedang datang Abu Bakar, dibacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qolat min qablih usul apa imada au qutila. Muhammad itu yang manusia, dia mati. Kata Umar, iya, saya kok kayaknya belum pernah lihat ayat ini. Umar itu Umar sederhana itu selesainya udah mati, benar-benar mati. Umar ini saya kenal. Jadi semua orang mati, hanya summa ini cukup. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu adalah penyakit tua. Tua nggak bisa disembuhkan. Berproses menjadi tua lalu hijau. Indan tihai ajalikum yang dalam nalikane entae biro-biro ajal silakan. Semua orang mati, kita semuanya mati. Inna kamayitun wa innahum lamayitun. Summa yuhyikum. Allah mencampurkan antara dalil dengan pemberitahuan. Dengan pemberitahuan. Kalau ini sudah tidak lagi dalil, ini itu pemberitahuan. Ingat ya, kamu tidak hanya sekedar mati, tapi setelah mati kamu akan hidup. Itu gimana? Hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi juga ada kehidupan setelah itu. Summa yuhyi, nuli memberi kehidupan sapa Allah ing sira kabeh bil ba'thi, selamat dan bangunkan dari itu. Karena banyak orang Mekah itu yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Bahkan dengan sengaja di depan Kanjeng Nabi Muhammad mengambil tulang-tulang yang sudah rapuh itu, gini-gini kan di depan Nabi Muhammad, masa tulang-tulang kayak gini, nanti kita akan kembali ke Muhammad. Saking herannya dikasih. Karena banyak orang kaya yang tidak percaya itu. Nah, setelah Allah menyampaikan dalil tentang bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, lalu Allah menyampaikan bahwa kalau kamu tidak menyembah kepada Allah, melakukan kejahatan, hal yang tidak baik, kamu harus ingat bahwa kehidupan itu tidak hanya hari ini, tapi ada kehidupan setelah apa? Nah, setelah ada kehidupan setelah mati itu, summa ilaihi nuli marang Gusti Allah, turja'una den balikaken sapa sira kabeh. Kalau dalam bahasa Arab itu antara na'buduka dengan iya karena budu itu kan berbeda ya. Kalau na'buduka itu hanya sekedar saya menyembah kepadamu. Tapi kalau iya karena budu itu saya hanya menyembah kepadamu. Nah, kalimat cuma ilaihi turja'una itu memberitahukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Gusti Allah bahwa setelah kamu mati itu ada namanya kehidupan. Dan kalau kamu nanti dibangunkan, dihidupkan kembali, itu bukan kembalinya kepada berhala, bukan. Bukan kepada orang yang selama ini kamu sembah, bukan. Tapi hanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Tidak dikembalikan kepada Lata, tidak dikembalikan kepada Isa, tidak dikembalikan kepada Manata, tetapi hanya dikembalikan kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Nuli hanya kepada Gusti Allah.
turja'una den balikaken sapa sira. Turaduna tegese den balikaken sapa sira kabeh ba'dal ba'ti setelah dibangkitkan dari kuburan fayujazikum mongko bales sapa Allah kum ing sira kabeh bi amalikum lawan pira-pira ngamal sira kabeh. Wa qala lan jika sapa Gusti Allah dalilan hal merupakan dari anal pasti yang atasnya dibangkitaken saka kubur lama angkaru semangsa ini kali semua akhir wal al-ba'ats ketika Allah ini huwan ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi kuda kala apa ingkang menciptakan sapa alladzi lakum krana ale sira kabeh mangka perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Ai al-ardh tegese ing bumi lan perkara fiha ing dalem al-ardh jami'an kelawan sekabehane. Litantafi'u supaya ngarap manfaat sapa sira kabeh bihi kelawan ma fil ardi wa ta'tabiru lan mengambil pelajaran sapa sira kabeh. Setelah bicara tentang manusia, Gusti Allah bicara tentang alam yang ditinggali manusia, yaitu apa? Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menciptakan? Yang berani mengklaim menciptakan bumi, dia yang harus disembah. Sederhana. Al-Quran itu bicaranya sederhana sekali. Kamu nyembah siapa? Tanya aja. Dia menciptakan apa sih? Bumi ini yang menciptakan siapa sih? Ada orang yang nyembah danyang, ada danyang siapa? Penjaga telaga apa gitu ya? Nyembah ada dia nyembah telaga apa? Ya tanya aja itu. Itu nyiptakan apa sih? Ini bumi ini yang nyiptakan siapa sih? Kamu sembah itu. Ya siapa ya? Ada orang yang bahas siapa lagi gitu. Tanya sih. Siapa yang menciptakan bumi ini? Jawabannya semuanya ini sepakat. Yang menciptakan siapa? Ya Allah. Ya kalau gitu, ya Tuhan itu ya Gusti Allah. Bahwa nanti khalaqalakum ma fil ardi. Dan Allah ketika menciptakan bumi itu Allah menjelaskan lakum bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya itu untuk umat manusia. Dan itu yang sering dibuat dalil, berarti seluruh alam ini selama untuk manfaat itu diperbolehkan oleh manusia. Selama tidak ada dalil apapun secara umum alam raya ini diciptakan untuk kemaslahatannya. Jadi kalau ditanya ini bagaimana hukumnya, selama tidak ada penjelasan tentang tidak diperbolehkan dan itu maslahat, maka itu hukumnya berarti apa? Daun-daun itu hukumnya apa? Ya kalau nggak menyakitkan apa dimakan ya berarti boleh ya kan? Dicoba-coba. Mungkin dulu juga orang itu coba-coba ya. Siapa yang penemu daun ketela? Ini pertama itu dicoba-coba, kayaknya enak. Tapi secara hukum boleh-boleh saja selama nggak ada madaratnya, nggak ada, selama tidak ada larangannya, tidak madarat. Dan itu diciptakan untuk manusia. Sesuatu yang sering disampaikan oleh Al-Quran, teori keagungan dengan teori kemanfaatan, teori kebaikan. Orang tunduk kepada orang lain itu pertama karena dia hebat, karena dia apa? Hebat.
Kenapa sih kamu duduk kepada dia? Oh, dia itu hebat sekali. Gusti Allah itu maha hebat. Saking hebatnya itu, bahkan bumi ini yang menciptakan adalah Gusti Allah. Itu teori hebat. Yang kedua, teori kebaikan. Orang tunduk kepada orang lain itu bisa jadi bukan karena hebatnya, tapi karena kebaikan. Dan Allah juga maha baik. Maka Allah mengatakan aku kurang apanya Gusti Allah itu menciptakan semuanya. Bumi itu sebelum ditempati manusia dibikin oleh Allah sedemikian rupa sehingga layak untuk ditempati. Jadi sudah hebat, baik. Maka seharusnya itu gampang sekali nyembah kepada Gusti Allah. Orang Arab sering bilang al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kita ini kalau sering mendapatkan kebaikan dari orang lain, itu kita bisa jadi apa? Hambanya. Kata orang Arab, al-insan abdul ihsan. Kalau kita sering mendapatkan kebaikan dari si A, oh itu lama-lama kita menjadi hambanya si A. Nurut sekali. Nah, Gusti Allah itu ingin menyampaikan Allah itu maha baik, Allah maha besar, Allah maha baik. Maka seharusnya manusia itu gampang tunduk kepada Gusti Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi, tempat di mana kita berada. Famastawa ila samai. Kalau Allah bicara mengenai sesuatu yang lebih besar daripada bumi, alam raya, langit, lebih besar daripada itu pun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani mengklaim menciptakan planet-planet dan tata surya? Tidak ada yang berani mengklaim. Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah oleh manusia-manusia itu nggak ada klaim apapun tentang penciptaan manusia. Nggak ada klaim. Nah, setelah bicara bumi, Allah itu kemudian bicara mengenai alam. Tsummastawa ila sama. Lalu menuju sapa Allah. Ba'da khalqil ardi dalam sausnya menciptakan bumi. Ai qasada tegese menuju sapa Gusti Allah ila sama ila langit. Fasawwa bunna. Monggo dadekaken sapa Allah atau menyempurnakan sapa Allah bunna ing sama. Ad-dhamir utai dhamir yang jibu bali apa dhamir ila sama ila sama. Yang ada bersama ini sama. Iku fi makna jam. Iku ing dalam maknane mengkono al-jama'. Al-ayilati ingkang bali apa as-sama ilahi al-jam'. Saya karena akhir itu masih satu gitu, tapi ujung-ujungnya akan banyak karena akan terbagi menjadi 7. Jadi kan menjadi banyak maksudnya ya, sehingga kalimatnya guna bukan tapi guna. Ayat sayyara kita sindadakan sebuah hari itu asama karena apa itu baru fi ayat dalam ayat Al-Quran yang benar rupanya ayat fakodohud sab'a samawatin dadakan yang pitu biro-biro langit. Bahwa yang mengkono Gusti Allah bikun disyai'in kelawan segala sesuatu yang alimun dikudat ingkang mengetahui. Allah maha mengetahui. Kalau tidak mengetahui tentu tidak akan bisa menciptakan alam raya sehebat ini. Allah itu maha mengetahui. Bahwa bikun disyai'in alim. Mujmalan kelawan mujmal atau halnya menjadi global, mufasalan dan halnya diperinci semuanya Allah tahu.
globalnya maupun perinciannya Allah. Hafala ta'tabiruna anna orang mengambil pelajaran sapa sira kabeh. Anal qadir ing satemene dat ingkang kuwasa ala qalbidani kaya pasé penciptaan langit dan bumi tidaan ing dalam kawitane pada permulaannya. Bahwa utai mengenal qalbidani kaya bidani ta'atum luwih agung iku sama sira kabeh. Iku qadir iku kuwasa ala ada iku ing pasé mengembalikan sira kabeh. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu mampu, Allah juga mampu mengembalikan kamu nanti pada hari ya pasti mampu. Sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun yang dimaksud dengan 7 itu apa itu ulama-ulama berbeda pendapat. Apa kira-kira ya 7 langit ini? Ada yang mengatakan 7 apa namanya ini lapisan, ada yang mengatakan 7 planet, dan ada 7 planet yang besar di tata surya, itu macam-macam. Walhasil secara umum kita bisa mengerti bahwa Allah itu Maha Agung. Pertama dari yang disampaikan tentang manusianya, yang kedua kemudian tentang apa? Buminya. Yang ketiga, tidak hanya buminya tetapi tata suryanya, tapi alam yang lebih luas daripada itu. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diciptakan untuk manusia. Wa huwa allazi khalaqakum. Karena itu patut kita tanya. Manusia yang alam raya diciptakan untuk manusia itu, kita ini manusia itu. Alam raya kok diciptakan untuk kita itu, kira-kira kita itu kayak apa sih? Manusia itu apa sih? Ya. Kok sampai alam raya saja diciptakan untuk manusia? Mungkin sini-sini bedik-bedik ya, bedik-bedik saja. Tapi kok anehnya alam raya ini diciptakan untuk dan itu yang kemudian kita baca ayat berikutnya. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu kita mendengar alam raya ini ada, itu diciptakan untuk manusia. Tapi alhamdulillah segera kita dapat konfirmasi. Kenapa ya manusia? Kenapa manusia? Ini wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Maka manusia kalau tidak sesuai dengan kriteria ini itu kayak dunia diciptakan kayak percuma. Seharusnya seperti ini manusia itu sehingga layak mendapatkan predikat bahwa alam raya itu diciptakan untuk kita. Karena kita ini adalah khalifah. Waktu lan ilingo sapa sira nyebuta sapa sira ya Muhammad Muhammad. Yang dikitabi Muhammad. Ya kalau kata para ahli tafsir itu kalau yang dikitabi itu Muhammad, itu yang lainnya pasti tunduk. Presiden Indonesia dipanggil oleh yang bisa memanggil presiden Indonesia siapa kira-kira di sini? Jangan yang bela. Orang luar kira-kira siapa ya? Lembaga yang PBB ya kan? Presiden Indonesia dipanggil oleh PBB mau diajak bicara, itu pasti seluruh rakyat itu penasaran. Ada apa ini ya? Kok dipanggil? Ada pembicaraan apa? Nah, jadi kalimat wa iqala rabbuka itu artinya siapa? Nabi Muhammad. Nah, kita itu sebagai umat Muhammad itu kalau Muhammad itu dipanggil Gusti Allah lalu diajak apa? Bicara. Itu secara psikologis itu langsung
diajak bicara sama Gusti Allah. Ya kalau kita bayangkan kira-kira tadi itu Pak Jokowi diundang ke ada sesuatu yang penting, diundang ke mana? PBB gitu ya, itu pasti semua orang di Indonesia itu meminta. Semua orang Indonesia pasti ikut mendengar, ingin tahu, ingin apa. Nah, Gusti Allah itu ingin menyampaikan berita penting tentang kekhilafan manusia. Itu yang diajak bicara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena logikanya, kalau yang diajak Nabi Muhammad itu kita sebagai umatnya itu jadi berkata-katanya itu apa ya? Berapa penjelasannya? Ilkola nalikane ngendika sapa buka pengiran sira Muhammad dan malaikat marang pira-pira malaikat. Ini sak temene ingsun iku jahilun. Bakal dadekaken fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing seorang khalifah. Khalifah itu pengganti. Saya akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Yang sah untuk mengatur bumi itu adalah khalifah, dan itu adalah manusia. Itu ditahu betul. Makanya nggak ada yang bisa mengatur bumi selain manusia, itu nggak ada. Hewan sehebat apapun itu nggak bisa mengatur bumi. Dia diatur oleh bumi. Kalau buminya udah nggak cocok, hewan itu biasanya mati. Hewan air asin kamu letakkan di air alamnya sudah nggak cocok, dia sudah nggak bisa ngatur, dia mati. Tapi manusia bikin dia urip karena dia mengatur bumi. Kamu letakkan di kutub itu lo bisa hidup. Orang Indonesia diletakkan di Afrika yang panas, dia ngatur sendiri gimana caranya bisa hidup di Afrika. Kamu letakkan di Rusia, ya nanti dia bentuknya mungkin lama-lama jadi kayak orang Rusia, tapi nggak mati. Buminya yang diatur. Maksudnya khalifah mengatur. Ini jahilun fil ardi khalifah. Benar gak ya kira-kira? Benar ya? Kalau hewan-hewan yang lain itu kalau alamnya nggak cocok itu kayaknya mati ya. Karena dia nggak bisa bikin AC ya, nggak bisa bikin baju. Orang manusia bikin baju terus ya, sisi nggak apa-apa, kira-kira bisa urip nggone. Pancen yo khalifah tenan. Ini jahilun fil ardi khalifah. Itu manusia. Dan ini yang kemudian di awal tadi disebut alam raya itu diciptakan untuk wa in qala lan dalam nalika ning ngendika sapa rabbuka panjenengan sira lil malaikati marang pira-pira malaikat ini ja'ilun fil ardi pengganti yakhlufu ingkang ganti sapa khalifah ya ingsun fi tanfidhi ahkam ing dalam melaksanakan pira-pira hukum-hukum ingsun fiha ing dalam hukum al-arab wa huwa utai mengkono khalifah iku adamu iku Nabi Adam. Khalifah itu adalah Adam, bukan yang lainnya. Ya Adam itu apa khalifah itu? Khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jawaban atas pertanyaan kenapa alam raya ini diciptakan untuk manusia. Karena yang menjadi khalifah adalah manusia. Kalau mendika sapa ulama, mendika sapa malaikat. Malaikatnya
kita tidak pernah mendapatkan cerita-cerita tentang malaikat yang mencoba untuk protes. Ini bukan protesnya, karena malaikat kan baik terus ya, nggak pernah protes. Ini karena diajak musyawarah. Jadi malaikat diajak musyawarah Gusti Allah. Malaikat, saya mau menciptakan manusia. Gimana menurut pendapat kamu? Jadi memang diajak musyawarah. Malaikat ini diajak musyawarah oleh Gusti Allah agar menjadi peringatan kepada manusia betapa pentingnya musyawarah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita ajak untuk melakukan sesuatu itu. Asasnya diantaranya adalah musyawarah. Bahkan malaikat saja diajak musyawarah sama Gusti Allah, karena nanti akan banyak bergaul dengan manusia malaikat ini, sehingga tidak kaget ya. Kira-kira kalau tahu manusia itu, malaikatnya sudah tahu karakter manusia itu. Kemudian diajak musyawarah sama Gusti Allah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha ya Allah ta'ala. Telah kita simak bersama pemaparan tafsir dari ayat 27 sampai 30 dan sangat jelas sekali apa yang beliau katakan. Pada saatnya kita buka ruang diskusi atau pertanyaan. Cukup satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, acungkan angkat tangan terlebih dahulu. Ada yang dari bawah? Ada? Boleh menanyakan apa yang terkait materi tadi, atau mungkin ada persoalan lain terkait dengan keislaman? Oke, pada ibu-ibu ada ibu-ibu dari jamaah putri, ada yang tidak bertanya, atau tidak perlu sungkan? Oh, iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih Gus. Ini Gus, Allah itu mengatur semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Jadi apabila ada kemaksiatan di bumi ini, juga apakah kehendak Allah? Dan misalkan kita ini untuk menghindari kemaksiatan itu, apa ada amalan tertentu atau gimana gitu supaya kita tetap istiqomah di jalannya. Begitu saja, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari jamaah putri. Jamaah putri ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu tadi yang dimaksud wayat bau nama amarallahu ayyusolatihi, yang menjadi pertanyaan saya yaitu ada fenomena sekarang banyak sekali panti asuhan dan panti jompo yang di situ terkesan bahwa panti asuhan itu nanti menampung anak-anak yang mana keluarganya itu sudah tidak mau bertanggung jawab, misalkan tantenya atau pakinya. Terus ada lagi panti jompo yang pernah Al-Fakir ketahui, beberapa orang tua jompo yang ditinggal begitu saja di panti jompo dan tidak diurus. Nah, kejadian seperti ini apakah termasuk dalam
ayat atau dalam ancaman Allah yang wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushlahi, yang mana kewajiban kita adalah menjaga sama anak kita, yaitu orang tua kita dan kerabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo. Terima kasih sekali. Soal yang pertama itu kita ini sering diingatkan bahwa kita tidak tahu sepenuhnya, tidak tahu sedetil-detilnya tentang segala sesuatu. Ada sesuatu itu yang oleh para pakar-pakar termasuk diingatkan oleh Sayyidina Ali, itu bicara mengenai rahasia Allah. Dan kalau sudah masuk pada wilayah rahasianya Allah, ya kita sebaiknya tidak bisa masuk. Karena kalau kita masuk pada sesuatu yang dalam ada kutip rahasianya Allah itu lebih banyak menjatuhkan kita kepada keburukan daripada kebaikan. Sayyidina Ali ketika bicara masalah ini, ketika ditanya mengenai kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bicara mengenai kodok-kodoknya Gusti Allah itu memang ketika akal kita ini sudah tidak lagi mampu memasukinya, itu sebetulnya kita sudah masuk pada wilayah yang disebut dengan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita masuk kepada rahasianya Gusti Allah itu lebih banyak menjatuhkan kepada hal-hal yang tidak baik daripada manfaatnya. Seperti misalnya pertanyaan tadi itu, kita itu ketika maksiat itu Allah sudah tahu alhamdulillah ini sudah kehendak Allah apa enggak ya. Nah wilayah-wilayah ini itu sebetulnya itu banyak masuk pada wilayah rahasianya. Sayyidina Ali kalau ditanya terlalu ke dalam ke wilayah itu ya mandek, itu kamu masuk wilayah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal itu ketika kafir itu dikehendaki Allah enggak kayak gitu. Ya. Mending bertanya ketika kamu itu melakukan zina, itu kamu kelihatan kalau kamu punya kehendak, ya udah itu langsung tanya, jangan kemudian tanya kehendak saya ini itu kira-kira gimana Allah menciptakannya ya, itu sudah rahasianya. Tapi kita pastikan bahwa orang yang jelek-jelek melakukan kejelekan itu sebenarnya penuh dengan sadar bahwa dia itu punya kehendak itu, dan itu adalah wilayah kita. Nanti tanya wilayah-wilayah, kenapa sih orang itu kok pada kafir-kafir itu apa Gusti Allah nggak kasihan untuk dimatikan mulai kecil aja gitu. Kita kalau sudah masuk pada wilayah-wilayah itu, banyak yang ulama-ulama kita itu menyarankan untuk nyetop kanan. Akal manusia itu tidak sepenuhnya memahami, tidak sepenuhnya memahami. Kadang-kadang anak kecil itu juga kalau tanya juga kadang-kadang sulit sekali untuk dijawab. Kok kita itu nanti di akhirat ditanya-tanya apa Allah belum tahu atau gimana sih? Anak-anak kelas 3 SD kadang-kadang nanyanya yang teman-teman kayak gini. Siapa akalnya ini ya? Jawabnya kita seperti apa ini? Mau dijawab agak detail, ya membingungkan, nggak dijawabnya gimana? Kita hanya tahu itu kan. Kita kalau melakukan kejelekan ya kita hadap ke Allah. Kalau kita ibadah kepada Gusti Allah itu ada
efeknya rasanya kayak menjadi orang baik. Nabi ketika ditanya, dok, ditanya, semuanya sudah ditakdir apa belum kali Nabi? Itu sudah. Kalau begitu akan Nabi tawakal aja, kalau baik ya Nabi Husnul Khotimah, kalau jelek ya suruh Khotimah, nggak salah apa-apain. Jawabannya Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa. Masing-masing akan dipermudah. Dia diciptakan Allah. Kalau diciptakan Husnul Khotimah ya biasanya mudah melakukan kebaikan. Kalau diciptakan Husnul Khotimah ya akan mudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah kita di awal sudah kelihatan baik itu sudah senang. Kayaknya saya ini Husnul Khotimah. Daripada istilah mending ini kayaknya mencuri, Joko Suwong, Sakar Penani, kalau Husnul Khotimah kan ya Husnul Khotimah. Tapi awalnya guru itu menunjukkan kelihatannya enggak. Nabi kalimatnya ya jelas sekali, kullun muyassarun lima khuliqa. Masing-masing itu akan dimudahkan melakukan sesuatu, dia diciptakan untuk apa? Kalau mau diciptakan untuk kebaikan ya awalnya maksudnya akan baik-baik saja, hingga tidak boleh untuk tawakal. Beberapa penjelasan dalam Al-Quran atau dalam hadis itu, pertama itu iman, kemudian kedua itu istiqomah, yang ketiga itu istighfar. Jadi iman, istiqomah, istighfar. Karena kalimat ini kalimat Nabi kalau ngendikanya itu sabidu. Sabidu itu artinya gini. Kalau kita manah itu ya, kalau kita manah itu ada apa? Tujuannya itu kita sang taksir, ada taksirnya. Kan ada mana kan gini ya. Ini terus ini terus taksir terbesarnya itu adalah yang di tengah itu. Nah semua orang itu kata Kanjeng Nabi itu pasti memanah. Kalau kita memanah itu ngincernya itu tengah, meleset-melesetnya ya 9, 10. Tapi orang bisa persis di tengah itu ya itu hanya Nabi, wali, terus apa ya? Yang mungkin yang top itulah ya. Yang top pun itu juga kadang-kadang yang lewat juga nggak bisa, terus panah 10 kok bisa tepat sasaran semuanya, itu ya nggak bisa. Makanya yang ketiga itu dimodali istighfar. Karena kita itu kata Nabi itu ya, kamu minimal itu tujuannya udah benar dulu lah, targetnya sudah. Nah, tapi kalau meleset-meleset ya namanya manusia ya meleset. Masa manusia kok enggak meleset itu ya. Ya makanya modal ketiganya itu istighfar. Siapa yang tidak pernah meleset? Mau tujuan apa itu kadang-kadang tengah jalan itu ada yang goda terus ngamuk. Ngamuk itu ya kadang-kadang ketika belum sadar itu agak keterlaluan. Tapi ya tujuannya sebenarnya sih. Tapi berpikir ke sini itu agak meleset dikit-dikit. Modal ketiga yang kita pakai yaitu itulah manusia ya, yang bisa dilakukan ya sabidu wakon. Hanya modalnya kemudian adalah istighfar. Ya. Nah kemudian yang kedua itu kalimat wayak fauna ma'amarallahu bihi al-sholah itu banyak yang menafsiri dengan terutama sekali silaturahim, menyambung tali silaturahim, terutama kepada orang tua, kepada mbak, kepada asrul. Asrul itu yang kita hadir karena ada dia, itu namanya asrul, itu bapak dan dia itu memang harus disambung betul, ya, harus disambung betul. Nah kalau kemudian yang tadi itu ya saya juga kurang tahu mana itu kira-kira itu soalnya agak sensitif, agak pokoknya yang jelas wajib apa? Berbaik kepada orang tua, ya, berbaik kepada orang tua.
sebisa-bisanya itu berbaik kepada orang tua. Ada orang jihad pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedang menggalakkan jihad, ada orang datang. Kalau nggak salah dia itu datang pertama kali di depannya. Kanjeng Nabi, saya mau jihad. Tanya sama Kanjeng Nabi, kamu punya orang tua? Punya orang tua saya. Ya, kamu nggak usah ikut perang. Urusi orang tuamu itu jihad. Dia nggak terima. Dia pergi sebentar, tanya lagi di samping kiri. Salah itu ya. Tanya yang sama, dijawab yang sama. Dia masih belum percaya. Datang lagi sebelah kanan atau sebelah jawabannya yang sama. Kamu nggak perlu belajar lagi. Kamu punya orang tua, kamu baik sama orang tua, itu namanya benci. Saya kalau kemudian menelantarkan orang tua, ya itu tidak baik, tidak baik. Tetapi kadang-kadang saya tidak tahu situasi di mana dia berada sehingga menitipkan orang tuanya ke jumbo panggil orang tua itu yang saya tidak tahu. Mungkin orang tuanya lebih bahagia di sana, kumpul dengan orang tua. Saya tidak tahu ya, kan bahagianya kadang beda-beda, saya kurang tahu. Karena kadang banyak orang tua itu yang kalau ketemu orang muda itu susah ketawa. Begitu ketemu sama orang tua itu kayak udah lagi bisa sekakaran. Kalau ketemu dengan sweating sama ketemu teman SD-nya itu ketemu itu kayak anak kecil lagi, bisa main sekak. Kalau ketemu kita itu kumurung gitu, tapi begitu ketemu dengan temannya yang sesama tua itu bisa cerita apa saja. Saya tidak tahu posisinya seperti tadi yang ceritakan itu kadang-kadang kita tidak bisa menghukumi apa yang tampak, tapi di balik itu ada semuanya. Tapi secara umum bahwa salah satu kebaikan yang sangat ditekankan dalam Al-Quran sehingga seringkali disejajarkan dengan waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, sehingga ulama-ulama kita itu sering menggunakan momen-momen ini. Kebaikan kepada orang tua itu sering disandingkan dengan tauhid, betapa pentingnya berbakti kepada. Tapi kalau kasus seperti itu saya kesulitan untuk terima kasih sekali. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas dan tibalah saatnya kita di penghujung acara. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebelum berakhir dengan doa oleh guru kita, ada beberapa informasi. Yang pertama, kajian selamanan ini dilaksanakan setiap Sabtu malam Ahad pagi. Di samping nanti panitia menyebarkan informasi maupun tanggalan di rumah untuk diberi tanggal malam Ahad pagi bulan November tanggal berapa. Insya Allah kita akan ngaji kembali dengan kita. Informasi yang kedua, selesai acara kajian ini, mohon bermaaf tidak pulang terlebih dahulu, tapi sudah disiapkan hidangan oleh panitia. Dan yang ketiga, informasi yang ketiga sekaligus mohon keikhlasan jamaah sekalian. Bahwa salah satu istri dari muhadhir kegiatan di masjid ini tadi pagi dini hari meninggal dunia, almarhumah Ibu Sugiyati, istri dari Bapak Rudi Warsono. Mohon fatihahnya dan mohon doa sekaligus langsung dipimpin oleh Gus Dede. Amin. Allahumma la nahsuka ala
وارزقنا المغفرة من عندك ورحمة إنك أنت الغفور الرحيم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونسألك خيرا وعملا صالحا وحبنا ونسألك توبة نصوحا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا من أهل العلم يقينا ذلك ومن أهل الغنى اللهم يا الله اللهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادخلنا جنتك بدون عذاب ولا سخط حسن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا الوقوف في محل حسن الخاتمة ارزق وعافية الصالحين والنبيين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا أسألك يا الله أن تنور أبصارنا وتنور قلوبنا وأن تيسر سبيلنا إلى الجنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada malam hari ini telah selesai dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah serta doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami sangat terus atas waktu dari menghadapi semua. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang telah berkenan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebanane ayo mengiringi. Danis, bangun sayang. Allahumma salli alaihi. Oh ya, sebentar. أخي لا يمين سمتي